Kisah sahabat Nuaiman. Selain sahabat yang terkenal dengan kegagahannya, ketampanannya, keberaniannya, keperkasaannya, kebijaksanaannya, kedermawanannya, dan sahabat dengan sifat-sifat heroik serta inspiratif lainnya, sejatinya Rasulullah juga mempunyai sahabat dengan latar belakang sosial dan juga sifat kepribadian yang beragam. Salah satu sahabat Rasulullah yang tercatat dalam sejarah mempunyai tabiat berbeda dengan sahabat-sahabat pada umumnya. Ia adalah sosok sahabat dari kaum Ansor, asli penduduk Madinah bernama Nuaiman, atau lengkapnya Nuaiman bin Amr bin Rofa'ah. Sahabat yang satu ini dikenal dalam sejarah sebagai seorang mantan pemabuk berat, dan sepertinya juga satu-satunya sahabat yang suka bertingkah lucu, konyol, dan suka berbuat jahil. Tidak hanya kepada sahabat yang lain saja, tapi juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak heran jika kemudian Rasulullah juga sering dibuatnya tersenyum sampai terlihat gigi-gigi putihnya. Boleh jadi Nuaimanlah inspirator dari kecerdikan dan kekocakan Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau Abu Nawas yang hidup pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad. Meskipun Nuaiman terkenal dengan tingkah kocak dan kejahilannya, tapi sosok Nuaiman merupakan seorang mujahid sejati. Nuaiman merupakan Ashabul Badar, alias veteran perang Badar yang pernah gagah berani bertempur habis-habisan di medan tempur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lainnya. Nuaiman banyak melakukan hal-hal konyol dan jahil yang mampu membuat Rasulullah dan para sahabat lainnya tidak kuat menahan tawa. Target keusilannya bukan hanya para sahabat, tapi juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, Rasulullah pernah berkata, "Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa, karena ia sering membuatku tertawa." Dalam satu kisahnya diceritakan, suatu ketika Nuaiman melihat penjual madu yang kepanasan dan keletihan setelah berkeliling menjajakan madunya di Madinah. Namun, tidak satu pun dagangannya terjual. Nuaiman lalu menjumpai penjual madu itu dan diajaknya menuju rumah Rasulullah SAW. Setelah mendekati rumah Rasulullah, Nuaiman menyuruh penjual madu menunggu seraya membawa sebotol madu untuk diberikan kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku tahu engkau suka madu. Oleh karena itu aku berikan madu ini untukmu sebagai hadiah," kata Nuaiman. Sepintas, Nuaiman senyum-senyum sendiri. Lalu, ia menjumpai penjual madu itu dan mengatakan, "Aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar harga madu itu," ucap Nuaiman. Sang penjual pun merasa senang karena dagangannya akhirnya laku. Dia cukup lama menunggu, tapi tak seorang pun yang keluar dari rumah itu. Akhirnya, penjual madu itu mengetuk pintu rumah Rasulullah. "Wahai penghuni rumah, bayarlah harga maduku," katanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam rumah pun terkejut. Tapi Rasulullah langsung menyadari perbuatan Nuaiman yang sedang ingin membuat lelucon. Tanpa berkata apapun, Rasulullah menemui penjual madu dan membayar harga madu itu. Ketika Rasulullah bertemu dengan Nuaiman di kemudian hari, beliau tersenyum dan berkata, "Apa yang telah engkau lakukan terhadap keluarga Nabimu, wahai Nuaiman?" kata Rasulullah. Sambil tersenyum, Nuaiman menjawab, "Ya Rasulullah, aku tahu engkau suka sekali menikmati madu, tapi aku tidak punya uang untuk membeli dan menghadiahkan kepadamu. Maka aku mengantarkan saja kepadamu,
dan semoga aku mendapat taufik ke arah kebaikan, ucap Nuaiman. Suatu hari, Nuaiman datang ke majelis ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawakan banyak sekali makanan lezat untuk Rasulullah dan para sahabat yang hadir. Melihat kedatangan sahabat Nuaiman dengan bawaannya yang sangat banyak, para sahabat dan juga Rasulullah sempat kaget juga dibuatnya. Tapi, kebiasaan berhusnuzon alias berprasangka baik yang menjadi patron hidup Rasulullah dan semua sahabat menjadikan mereka lebih memilih untuk bersyukur atas inisiatif sahabat Nuaiman. Setelah kajian ilmu selesai, semua yang hadir termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Nuaiman menikmati hidangan lezat yang dibawa Nuaiman bersama-sama sampai habis tidak tersisa sedikit pun. Semua benar-benar merasakan kenikmatan luar biasa dari beragam masakan lezat yang dibawa oleh Nuaiman. Tapi, keanehan terjadi. Ketika semua sahabat ingin mengucapkan terima kasih kepada Nuaiman, ternyata Nuaiman sudah menghilang tidak kelihatan batang hidungnya. Tidak lama berselang, tiba-tiba Nuaiman muncul dengan seseorang. "Wahai Nuaiman, dari mana saja kamu?" tanya beberapa sahabat kepada Nuaiman. Tapi Nuaiman tidak menanggapinya dan lebih memilih untuk menggandeng tangan seseorang yang bersamanya menuju ke arah Rasulullah. "Ya Rasulullah, inilah penjual makanan lezat yang tadi kita makan bersama. Silakan engkau yang bayar ya." Tanpa ekspresi, Nuaiman langsung meninggalkan Rasulullah dengan tukang nasi yang menagih pembayaran orderan. Mendengar ucapan Nuaiman, sempat membuat Rasulullah dan semua sahabat yang hadir menjadi kebingungan, tapi langsung tertawa begitu menyadari telah menjadi korban jahilnya Nuaiman. Akhirnya, Rasulullah memberikan solusi untuk permasalahan itu dengan cara membayarnya kepada tukang nasi secara bergotong royong, alias patungan dibagi rata. Dikisahkan pula bahwa suatu waktu Nuaiman diajak oleh Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Ketika itu, sebelum keberangkatannya, Abu Bakar mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang. "Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suwaibid bin Harmalah," kata Abu Bakar. Kemudian diizinkanlah mereka oleh Rasulullah untuk berpergian. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagikan tugas. Salah satunya Suwaibid bin Harmalah yang ditugaskan menjaga perbekalan karena dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Saat Abu Bakar sedang pergi berniaga dan Suwaibid menjaga makanan, datanglah Nuaiman kepada Suwaibid di waktu siang, mengatakan bahwa dirinya telah lapar. "Wahai Suwaibid, aku sudah lapar, maka berikanlah saya sepotong roti untuk makan saat ini," ujar Nuaiman. Namun, permintaan tersebut tidak diwujudkan oleh Suwaibid, karena dirinya yang amanah itu lebih memilih menunggu Abu Bakar datang. Mendengar jawaban Suwaibid, lantas Nuaiman langsung mengancamnya. "Berikan aku sepotong roti itu atau kau akan kuberikan pelajaran." Namun tetap saja, Suwaibid tetap bersikukuh menjaga amanah dari Abu Bakar dan tidak memberikan sepotong roti itu kepada Nuaiman. Nuaiman bergegas pergi ke pasar, lalu berusaha untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya. Menemukan toko yang dimaksud, ia langsung menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian, ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, "Aku juga punya hamba sahaya, namun hanya saya jual 20 dirham. Murah," katanya. Mendengar pernyataan Nuaiman, penjual tersebut tak percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib.
di mana ia tak akan mengaku sebagai hamba sahaya dan menyebut dirinya sebagai orang merdeka. Akhirnya, semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Tak disangka, ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Suwaibid. Nuaiman menerima uang 20 dirham tersebut, kemudian disusul dengan penangkapan Suwaibid. Ketika ditangkap, Suwaibid berteriak, "Aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka." Namun teriakan itu tidak ditanggapi oleh sekumpulan orang yang menangkapnya. "Kami sudah tahu kekuranganmu," sambil membawa Suwaibid dan menjualnya ke pasar. Selepas itu, Nuaiman menjadi orang yang memegang uang banyak. Ia menggunakannya untuk membeli makanan, minuman, hingga hadiah untuk Rasulullah. Tak lama, Abu Bakar pun pulang dan kebingungan karena tak menemukan Suwaibid dimanapun. Dengan mudahnya dan penuh kejujuran, Nuaiman pun berkata, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Mengetahui hal tersebut, lantas Abu Bakar tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail hingga titik di mana Suwaibid akhirnya ia jual. Abu Bakar langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suwaibid hingga ia bebas kembali sebagai orang merdeka. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad tertawa sejadi-jadinya hingga gigi geraham beliau tampak di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah selalu menceritakan kisah Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang kepadanya. Kisah sahabat Nuaiman memang banyak kelucuan karena tindakannya yang konyol. Pada suatu ketika, ia dikejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersembunyi ke dalam sumur. Al-Kisah, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan ashraf, para tamu yang ingin mengenal lebih dekat tentang agama Islam. Para tamu itu datang dengan mengendarai unta-unta mewah, besar dan mahal harganya. Setelah sampai di depan rumah Rasulullah, unta-unta mereka diikat agar tidak lepas. Para tamu-tamu itu lalu disambut ramah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian diajak masuk ke dalam rumah untuk berbincang-bincang tentang seputar agama tauhid. Kala itu, rumah Rasulullah dijaga oleh beberapa sahabat. Di antaranya Sayyidina Hamzah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berjaga di depan rumah Rasulullah sambil duduk-duduk dan ngobrol bersama. Tidak berselang lama, datanglah Nuaiman menghampiri mereka. Tidaklah heran bila Nuaiman sering mendatangi rumah Rasulullah, karena dia sangat dekat dengan Rasulullah. Nuaiman bergabung, duduk bersama keempat sahabat tadi dan ngobrol sambil bercanda ria. Sayyidina Hamzah berkata, "Hei Nuaiman, kamu lihat unta tamu yang datang dari luar Arab itu?" Nuaiman lalu melihat ke arah unta tersebut. Para sahabat berkata kepada Nuaiman bahwa sudah lama tidak makan daging unta. "Itu unta gemuk-gemuk," ucap salah seorang sahabat kemudian. "Iya, gemuk dan besar. Kalau disembelih tentu dagingnya banyak dan lezat," balas Nuaiman terkekeh. "Emang kamu berani menyembelih?" kata Sayyidina Hamzah. "Beranilah, syaratnya kalian jangan ngomong kepada Rasulullah," jawab Nuaiman yakin. Para sahabat pun tertawa. Mereka menganggap omongan itu hanyalah candaan belaka. Hingga pada saat para sahabat masih dalam candaannya, Nuaiman beranjak dengan menenteng pedang. Ia sembelih salah satu unta tamu Rasulullah. "Wahai Hamzah, ini untanya sudah saya potong. Saya mau pergi dulu sebentar ya. Tolong jika nanti Rasulullah mencari-cari saya, jangan beritahu beliau di mana saya berada. Nanti kalau keadaan sudah aman, ayo kita masak dan makan bersama," ujar Nuaiman diikuti sikap para sahabat yang terkejut dan terheran-heran. Selanjutnya, Nuaiman pergi begitu saja.
Para sahabat yang berjaga di depan rumah Rasulullah semakin kebingungan. Mereka bingung harus berkata apa kepada Rasulullah apabila beliau keluar. Mereka khawatir nanti dibilang tidak bisa menjaga kendaraan unta milik tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar saja, ketika para tamu hendak pulang, maka mereka terkejut karena salah satu unta mereka sudah disembelih. Mereka pun mengadu kepada Rasulullah. Para sahabat terdiam ketika ditatap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ulah Nuaiman ya Rasul, ucap mereka. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar bin Khattab untuk mencari pengganti unta milik tamunya dengan ganti rugi yang sepadan. Setelah urusan dengan tamu selesai, Rasulullah dan para sahabat kemudian kompak untuk membalas perbuatan Nuaiman. Mereka pergi mencari keberadaan Nuaiman ke berbagai penjuru kota Madinah. Sedangkan Nuaiman berlari mendekati perbatasan kota Madinah. Dalam pelariannya itu, Nuaiman bertemu dengan sahabat Nabi, Al-Miqdad ibnu Aswad. Pada saat itu, Al-Miqdad sedang menggali sumur. Nuaiman datang dengan memberi segala puji-pujian kepada Al-Miqdad. Wahai sahabat Rasul, kamu orang yang pernah ikut perang Badar. Kamu orang yang hebat, ujar Nuaiman merayu. Al-Miqdad tersenyum keheranan. Namun begitu Nuaiman berbicara manis lagi, ia sadar bahwa Nuaiman ada maunya. Tolong, aku ini lagi dikejar-kejar orang jahat. Tolong selamatkan saya. Aku mau sembunyi di dalam sumur ini, pintanya. Al-Miqdad tidak keberatan dan mempersilahkan Nuaiman masuk ke dalam sumur. Silakan masuk, ujarnya. Nanti kalau ada orang yang mencari saya, tolong jangan diberitahu ya. Siapapun orangnya, walaupun itu Rasulullah sekalipun, pintanya. Al-Miqdad mengiyakan saja. Dia berpikir mana mungkin juga Rasulullah datang ke tempatnya itu. Nuaiman lalu masuk ke dalam sumur untuk bersembunyi dari kejaran Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak berselang lama, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sudah barang tentu Al-Miqdad kebingungan. Ya Rasulullah, ada apa ini? Tanyanya. Kami sedang mencari Nuaiman. Di mana dia? Tahukah kamu? Jawab Rasulullah. Al-Miqdad lantas kebingungan, namun tidak bisa berbohong. Wahai Rasulullah, mata saya tidak melihat kepada Nuaiman, ujar Al-Miqdad sembari memberikan isyarat kepada Rasulullah ke arah sumur. Maka tertangkaplah Nuaiman yang sedang meringkuk dalam sumur. Saat ditanya Rasulullah mengapa melakukan itu, jawab Nuaiman malah membuat Rasulullah tersenyum. Tanyakan saja kepada orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyianku, jawab Nuaiman. Seorang muslim tidak dilarang untuk tertawa atau memberikan lelucon yang tidak menyakiti kepada orang lain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat kerap tertawa apabila ada hal-hal yang lucu di sekelilingnya, termasuk ketika mendengar lelucon dari sahabat Nabi yang jenaka. Cerita tentang Nuaiman memberikan gambaran bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan sosok yang ceria. Hidupnya tak melulu serius dan serba resmi. Beberapa kisah menceritakan bahwa Rasulullah adalah seseorang yang juga bersenda gurau bersama istri dan para sahabatnya. Dari kisah ini juga dapat dicermati bahwa beliau merupakan pribadi yang senantiasa sabar dan tak mudah marah menghadapi orang-orang seperti Nuaiman. Bahkan turut dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang para sahabat untuk mencela Nuaiman, meskipun tingkahnya tak selalu menyenangkan bagi semua orang dan membuat jengkel. Menurutnya, meski begitu, Nuaiman adalah seorang sahabat yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya.